Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Serka Melati. Hari itu aku cuma pulang dari dinas. Tapi sebuah razia jalanan jadi awal dari perlawanan besar. Saat dihentikan, aku dituduh melanggar rambu. Padahal tidak ada tanda larangan. Aku tahu ini bukan razia resmi. Mereka minta uang agar aku bebas jalan. Tapi aku tolak. Aku TNI. Dan aku tidak bisa dibeli. Salah satu oknum menghina seragamku. Katanya, TNI wanita nggak bisa apa-apa di jalan. Aku ambil ponselku, mulai rekam mereka. Suasana memanas. Setelah viral, aku dipanggil atasan. Bukannya didukung, aku justru diminta berhenti ribut. Ternyata oknum itu bukan sembarangan. Dia punya orang dalam. Ancaman datang ke rumahku. Aku datangi korban lain. Ternyata bukan aku saja. Ada anak muda, sopir online, bahkan pedagang pasar. Lalu aku kumpulkan rekaman, bukti suara, dan video. Semua kuarsipkan diam-diam. Kemudian aku buat laporan resmi ke Propam dan polisi militer. Tapi laporan itu seperti ditelan bumi. Saat itu aku tahu, aku harus melawan sendiri, tapi tidak benar-benar sendiri. Ada rakyat yang mulai bicara, media lokal mulai angkat suara, tapi oknum itu menggiring opini. Aku cari sensasi, bukan keadilan. Aku dilecehkan secara online. Akunku dibanjiri fitnah, tapi aku tetap diam. Diam bukan kalah. Aku dihadang saat berangkat dinas. Diteriaki pengkhianat, tukang viral, tapi rakyat kecil tetap mendukungku. Seorang tukang ojek tua memberi amplop. Bu, buat beli bensin, jangan berhenti. Saya mulai kirim data ke wartawan nasional. Perlahan, semua terbuka. Oknum itu panik. Mereka buat drama baru. Seolah aku menyerang petugas saat razia. Untung ada bukti video asli. Tapi tetap saja, mereka coba tarik aku ke sidang etik. Aku diminta mundur. Tapi aku bilang, saya tidak mundur dari kebenaran. Rakyat mulai turun tangan petisi dibuka. Dalam 2 hari, 500.000 tanda tangan terkumpul. Sidang internal akhirnya digelar. Aku berdiri sebagai saksi. Satu persatu kebohongan terbuka. Salah satu polisi, jujur, bersaksi. Dia ungkap jaringan pemerasan di balik razia. Oknum itu akhirnya dicopot. Tapi belum berakhir. Ancaman datang dari level yang lebih tinggi. Saya dijadikan target mutasi. Dikirim ke luar pulau. Tapi saya tidak takut. Di Tempo Baru, saya buka pelatihan etika penegakan hukum untuk prajurit muda. Kasus saya jadi pelajaran nasional, tapi saya tehu. Ini bukan tentang saya, ini tentang keberanian melawan sistem rusak. Saya dipanggil ke Mabes. Kali ini bukan untuk ditekan, tapi untuk diminta jadi bagian tim reformasi. Saya turun ke lapangan, menginspeksi razia jalanan. Banyak yang berubah, tapi masih ada yang licik bersembunyi. Saya bertemu warga yang dulu diam. Kini mereka berani bicara. Keberanian itu menular. Saya Serka Melati. Ini bukan akhir kisah, tapi awal dari perlawanan rakyat kecil dari jalanan menuju keadilan. Beberapa hari kemudian, suara itu menggema seperti ejekan. Buru-buru. Alasan, klasik, motor ini kami sita. Mau datang ke kantor besok, bawa dokumen lengkap, dan uang administrasi. Mata petugas itu menyipit tajam. Dan Rian tahu persis apa arti dari kata administrasi itu. Motornya diseret ke halaman polsek. Rian hanya bisa pulang. Tenggoneng, wajahnya penuh rasa malu. Dan di rumah, ibunya seorang janda bernama Ibu Tuti, langsung panik mendengar kabar itu. Motor itu adalah tulang punggung usaha catering mereka. Tanpa motor, pesanan pelanggan tidak bisa diantar. Dengan berat hati, Rian menghubungi kakaknya, Dewi, yang sedang berada di barak saat itu adalah Dewi Lestari. Dia bukan wanita sembarangan, bertubuh tegap, rambut pendek rapi, dan tatapan mata yang tajam. Di satuan TNI-nya, Dewi dikenal sebagai sosok yang tak kenal kompromi soal keadilan. Lahir dan besar di sebuah desa di kaki Gunung Gede, ia mewarisi jiwa keras khas orang Sunda. Pantang menyerah dan penuh harga diri. Namun di balik seragam militernya, Dewi adalah seorang kakak yang sangat menyayangi adiknya, Rian. Adik satu-satunya. Malam itu, lewat sambungan telepon, suara Rian terdengar pelan dan gemetar. Kak, motorku disita polisi, katanya. Harus bayar banyak buat ambil lagi. Enggak, caranya ngomong sama mereka. Kak, ucap Rian dengan suara lemah. Dewi menggenggam ponselnya erat. Rahangnya mengeras. Matanya tajam. Berapa yang mereka minta? Tanyanya singkat. 2 juta, Kak. Jawab Rian pelan. Katanya, buat biaya administrasi dan denda. Suara Dewi langsung meninggi, amarahnya mulai membuncah. Motor butut itu. Harganya nggak sampai segitu. Tunggu! Besok aku ke sana. Keesokan paginya, Dewi masih mengenakan seragam loreng TNI. Langkahnya mantap, tegas. Sepatu botnya menggetarkan tanah halaman Polsek Cipanas. Di belakangnya, Rian mengikuti pelan. Wajahnya penuh kecemasan.
Mereka masuk ke kantor. Di dalam, seorang polisi duduk santai sambil menyeruput kopi. Namanya Brigadir Suryadi. Dengan santai, Brigadir Suryadi memainkan pulpen di tangannya. Saat melihat Dewi masuk, ia hanya melirik sekilas, lalu kembali fokus pada tumpukan kertas di mejanya. "Permen apa ini? Datang rame-rame," ujarnya dengan nada meremehkan. Matanya masih menunduk, menatap dokumen. "Mau ambil motor? Bayar dulu, 2 juta, urusan selesai." Dewi melangkah maju, berdiri tepat di depan mejanya. Tatapannya tajam, suaranya dingin, tapi penuh tekanan. 2 juta? Untuk apa? Motor itu disita tanpa surat tilang, tanpa berita acara. Adik saya cuma lupa bawa SIM. Bukan maling. Mana dasar hukumnya? Suryadi tertawa keras. Tawa yang penuh ejekan. Seolah apa yang Dewi katakan hanyalah lelucon dasar. Gumamnya sinis. "Lihat itu perempuan," ucap seseorang pelan. "Sebentar lagi dia selesai. Publik sudah di tangan kita." Namun Rom tidak tersenyum. Ia menatap Suryadi dengan mata waspada. "Jangan terlalu percaya diri, Brigadir. TNI bukan lawan sembarangan, apalagi kalau sudah melibatkan Mayor Hadi. Dan anak itu, Rian, ternyata dia lebih keras kepala dari yang kita kira." Rom mendekat. Suaranya lebih serius. "Kalau warga mulai buka mulut, semua rencana kita bisa runtuh." Suryadi mengabaikan peringatan itu. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasakan getaran ketakutan. Ia tahu, setiap langkah yang ia ambil membawanya makin dekat ke tepi jurang. Keesokan paginya, di Cianjur, warga mulai berkumpul di sebuah lapangan kecil dekat pasar, dipimpin oleh Rian, Dedi, dan Wulan. Lebih dari 20 orang hadir. Mereka membawa cerita kisah nyata tentang pemerasan oleh Suryadi. Dari tukang ojek, pedagang kaki lima, hingga ibu rumah tangga. Semua bersuara, "Kita nggak takut lagi," teriak Pak Ujang lantang. Suaranya menggema. "Kita dukung Bu Dewi, kita bongkar semuanya." Di Bandung, Dewi bersiap menghadapi sesi pemeriksaan berikutnya. Kali ini dengan tekad yang baru. Ia tahu, Rian sedang berjuang di Cianjur, dan ia tak akan membiarkan pengorbanan adiknya sia-sia. Dalam hatinya, Dewi berdoa, memohon kekuatan dari almarhum ayahnya untuk menghadapi badai yang semakin ganas. Di tengah semua itu, tikaman dalam bayang-bayang semakin tajam. Pertarungan antara kebenaran dan kebohongan telah memasuki babak yang menentukan. Kisah ini hanyalah sepotong perjalanan dari begitu banyak kenyataan hidup di luar sana. Ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Dan kalau teman-teman ingin terus menyelami kisah-kisah luar biasa lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel Demikian Fakta.